biar saling kenal. Aku, ih jangan malu-malu. Mumpung masih sedikit ini yang join. Iya, Jangan malu-malu ya. Kak Olivia deh. Kak Olivia lagi ini nih, lagi gimana? Ah, ada Kalia. Selamat datang Kalia. Teh dulu aja ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan nama saya Eteh biasa, saya Sri biasa dipanggil Eteh, alumni UT, gitu aja. Nah, ayo yang lain, Kalia gimana Kalia bisa? Nah, sip. Yuk perkenalan Kak dikit dong. Ayo jangan malu-malu. Biar saling kenal kita. Biar enak nanti kalau misal mau tanya apa-apa. Hmm. Tuh, malu-malu kan? Gak ada, mungkin lagi Nih udah kata dimulai aja atau nunggu dulu? mulai aja ya tuh. Nggak mulai. Mulai aja ya. Mm-mm. Oke. Kayaknya mungkin sambil ngumpul keluarga jadi nggak bisa perkenalan. Oke. Langsung aja ya. Ini ada contoh soal sih. Kita mulai dari yang paling basic dulu. Mm-mm, siap Kak. Oke, di sini ada contoh laporan omset penjualan lah, katakan seperti itu. Ini ada nama karyawan, terus omset minggu pertama sama minggu kedua. Hmm. Nah, di sini kita mulai dari basic yang mungkin teman-teman udah pada tahu sih gimana caranya buat cari penjumlahan dari kolom yang ini, minggu pertama yang A sama yang B ya. Misal terlalu atau yang nggak jelas, langsung bilang aja ya. Kalau dari sini dia ada permintaan untuk mencari A plus B, berarti minggu pertama ditambah minggu kedua. Ini caranya cukup mudah ya, langsung sama dengan aja. Setelah itu diarahkan ke ini, tabel yang di kolom B, baris ketujuh. Setelah itu langsung ditambah dengan yang ini, yang terakhir. Langsung otomatis keluar seperti ini. Nah, buat yang bawahnya, kita nggak perlu buat, oke? Kak, Terlalu cepat. oh ya. Kak, ini ada filenya nggak PDF-nya biar kita ikut ngerjain juga. Oh, mau sekalian nyoba? Boleh. Boleh, boleh. Bentar ya. Heeh. Biar sekalian praktek. Ini Bentar lagi. ya. Udah mulai tugas. Iya, siapa itu? Deh, capek. Iya, Oma mau nulis. Iya, aku Ini juga dibagi mau ke mana, Teh? ngetik. Ya Ke ada. grup yang di Atlas 4 ini. Ya, tadi kita udah masuk ke materi yang apa, Kak? Yang sum if ya? Masih belum sih. Oh, belum. Bentar lagi sih. Oh ya, yang notalin ya tadi ya? Nah. Iya. Ah, ah. Hmm, Bentar ya. ya. Oke, udah aku kirim ya. Oke. Bisa dibuka dulu mungkin. Mm-mm, Nanti siap. kalau udah bilang ya. Ya, sambil dibuka ya. Boleh Kak dijelasin lagi? Nah, sip. Dibilang lagi ya. Ini Ya. di sini kan ada data laporan omset penjualan gitu ya. Di sini ada nama karyawan, masing-masing karyawan ada rinciannya juga minggu pertama dapat berapa omsetnya, terus minggu kedua juga dapat berapa. Di sini asumsikan aja minggu pertama itu A dan minggu yang kedua itu B. Di sini perintahnya untuk menjumlahkan ya yang A minggu pertama ditambah sama minggu kedua. Di sini cukup kasih komen awal, perintah awal sama dengan, setelah itu dipilih yang ini di kolom D yang baris ketujuh, yang 1.200.000. Setelah itu ditambah dengan yang B minggu kedua. Dari sini masih bisa kekejar. Oke, setelah itu di enter aja. Nah, buat yang selanjutnya ini kita nggak perlu buat tulis lagi ya seperti yang tadi sama dengan dan sebagainya itu. Atau mungkin di sini teman-teman kan di ini di drag ini ya. Nah, ini aku ada tips buat kalian biar lebih cepat. Kalau mungkin datanya dikit gini aja, enak sih kita drag aja nggak ada masalah. Tapi kalau misal datanya banyak sampai ke bawah, mungkin bakal memakan waktu ya. Nah, ini tinggal diarahkan aja. Ini kan kelihatan plusnya masih putih ya. Diarahkan ke yang sebelah sini di ujung.
sampai plusnya warna hitam. Setelah itu di tap dua kali aja. Dia akan otomatis keluar. Seperti itu. Oke, sudah bisa? Lanjut yang sebelahnya ya. A min B. Berarti sama kayak yang tadi, cuman bedanya dia pakai tanda pengurangan ya. Kalau yang tadi kita plus. Setelah itu langsung di enter aja. Ini cuma buat contoh aja, jadi kalaupun minus nggak ada masalah ya. Cuman biar tahu aja di sini kalau di Excel kalinya bentuknya kayak gimana, baginya bentuknya kayak gimana gitu. Lanjut lagi, yang di kolom D dikali, kalinya ada di angka 8 bisa di shift aja. Ini terlalu banyak ya, jadi dia munculnya seperti ini. Gak apa-apa. Yang dibagi lanjut, ini udah agak tahu ya teman-teman. Jadi agak dicepetin aja ya, biar nggak kemalaman nanti. Lanjut kalau yang ini perintahnya poin A sama dengan pangkat 2. Berarti pangkat 2 dari poin A. Ini tinggal di tap aja yang poin A. Setelah itu untuk pangkat dia pakai ini simbolnya ya. Karena ini perintahnya pangkat 2, jadi kita pangkatkan 2. Kalau misal perintahnya 3, ya tinggal diketik 3 aja. Setelah itu di enter. Dan ini untuk status. Status ini maksudnya kalau dia total omsetnya sesuai target, biasanya targetnya 8 juta ya. Kalau sesuai target, dia bakal keluar keterangan sesuai target. Kalau misal enggak, nanti kita tulis belum target tuh. Nah, di sini kita pakai rumus if. Caranya pakai sama dengan if itu jika ya artinya. Jika logical test ini adalah tabel data yang kita ambil untuk ini kan targetnya target omset otomatis kan A plus B ya di sini asumsinya. Jadi target ini aja. Setelah itu koma ini tergantung sama device teman-teman ya. Kalau misal di sini keterangannya koma berarti pakai koma aja. Kalau keterangannya titik koma berarti pakai titik koma. Oh sorry sorry ini ditaruh di dulu sih. Lebih besar atau sama dengan 8 juta ya tadi ketentuannya. Jika kolom F7 lebih besar atau sama dengan 8 juta, maka sesuai target. Namun jika tidak, belum target itu aja ya. Ini cuma buat contoh aja. Tadi di enter aja. Nah, ada error. Oh iya, ini kalau misal tulis huruf, kita harus pakai petik dua ya, di awal sama di akhirnya. Sorry, sorry, lupa. Enter aja, dia akan keluar seperti ini. Lanjut seperti tadi ya, buat yang bawahnya tinggal kita balik aja. Ini 1, 2, 3, 8 juta sesuai target. Sebentar, sebentar. Jika kurang ini tombolnya salah. Jika lebih dari 8 juta sesuai target. Jika belum berarti belum ya. Ini sudah sesuai ya. Dari sini masih bingung mungkin? Atau mau diulangi lagi? Permisi Kak, Oh, Ete, ada yang masih Ete mau bingung? tanya. Oke. Itu status sesuai target itu dari Ah, ah. total A ditambah B ya? Atau gimana sih kok bisa pokoknya totalnya harus 8 jutaan gitu. Ya, Ah, ah. tapi di situ Ya, dari A tambah B. oh Kalau dia lebih atau sama dengan 8 juta, berarti dia sesuai target. oh. Gitu. Tapi ini kan kalau di yang Kak Rizky nih, Rizky sama siapa itu Rizky belum. Oh iya bener belum. Kirain tadi sesuai semua. Maaf maaf Kak.
Tadi aku Ini yang kira itu belum tuh ya. ada yang sesuai semua, ada yang belum gitu. Ternyata itu ada, benar-benar. Itu Kak, maaf ada yang Ya minta udah ya. diulang nih, Dari Kak. sini. Nanti lihat Kenapa? rekamannya aja ya, Kak. Kak siapa nih yang bilang suruh ulang? Nanti aja rekamannya ya, Kak Purwati. Oke, lanjut aja Kak, biar nggak kemalaman. Pulang dari mana mungkin yang agak kurang ini. Oke, kalau gitu. Lanjut ke yang ini ya, total omset. Kita pakai rumus lagi. Ada yang tahu mungkin kalau untuk total pakai rumus apa? Oke, kalau untuk total di sini kita pakai rumus sum ya. Tinggal Oh, diketik aja sum, terus dipilih mana yang akan kita total. Setelah itu di enter aja. Ini kita geser ke samping ya, total keseluruhan. Untuk rata-rata bisa pakai average. Kalau mungkin mau dicatat atau terlalu cepat, bilang aja ya. Setelah itu di enter, bisa ke kanan. Untuk omset tertinggi, ini kita pakai maksimal ya. Karena kan yang paling tinggi itu sama dengan paling maksimal. Jadi sama dengan maksimal dalam kurung. Jadi di sini di kolom yang minggu pertama, yang paling tertinggi adalah yang 8 juta. Lanjut untuk kolom yang selanjutnya, seterusnya yang paling tinggi ada 3.100.000. Oke, kalau untuk yang omset terendah bisa pakai minimal sama dengan di dalam kurung. Ini kita mulai dari basic banget ya. Kalau misal ada teman-teman yang kurang suka atau pengen langsung loncat aja, nggak apa-apa bilang. Ini kan untuk jumlah sel kita bisa pakai count, rumus count. Jadi dia ini nanti fungsinya untuk menghitung sel yang terdiri dari angka aja. Kalau misal simbol kayak gini atau mungkin huruf, dia nggak terhitung. Kita coba aja ya. Nah, dia otomatis nggak terhitung walaupun selnya sudah terisi. Kecuali kalau kita pakai yang jumlah data, ini kita pakai konta. Ini dia bakal menghitung semuanya, termasuk yang huruf maupun simbol. Nah, sudah sesuai ya. Ini kayak simbolnya ada 4, ini juga 4, dia keluar sesuai dengan yang terisi aja. Setelah itu jumlah karyawan putri. Putri aja, perempuan aja. Di sini kita pakai count if, jumlah jika ada pengecualian ya. Jadi nggak semua jumlah. Kalau tadi kan semua jumlah yang ini. Jumlah jika dipilih dulu range-nya yang mau kita cari. Setelah itu titik koma. Di sini ada keterangan kriteria. Ini kriteria yang kita cari karena di sini perintahnya P. Berarti kita ketik P dan ketiknya harus sesuai dengan yang di tabel ya. Kalau misal di tabel P-nya besar, harus diketik P besar juga. Untuk huruf diawali dengan tanda petik 2 ya. Diakhiri petik 2 juga. Oke. Dia totalnya 5 apa benar? Perempuannya 5. Kita cek dulu ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Sudah sesuai ya. Oke. Dari sini masih ada yang bingung? Sudah paham ya? Oke. Lanjut ke jumlah omset karyawan laki-laki. Nah, kalau yang tadi ini kan total omsetnya keseluruhan ya yang ini. Kita nggak bedakan cowok atau cewek. Ini kita sekarang mau kelompokkan yang laki-laki berapa sih, terus yang perempuan juga berapa. Bisa pakai rumus sum if. Sum itu kan jumlah ya, total. Total if itu jika. Jadi total kalau.
di kategori tertentu. Jadi nggak total keseluruhan. Ini range-nya kita pilih yang ini total A plus B. Oh, sorry, sorry. Ini range kriteria. Jadi kita pilih yang ini, L atau P. Ini di lock aja. Cara locknya kalau di laptop biasanya F4. Kalau di tablet bisa Fn plus F4. Setelah itu kriterianya adalah laki-laki ya yang dicari L. Titik koma lagi. Total ininya. Setelah itu kurung tutup. Oke. Dia langsung keluar sesuai dengan total yang ini. Buat buktikan bisa kita coba cari gini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di sini kan keluarnya 53.100.000 ya. Kita bisa lihat sebenarnya jumlah ada di ujung sini. Sesuai ya. Sama. Bisa kelihatan anak panahnya di ujung bawah sebelah kanan. Oke. Kalau untuk yang perempuan juga caranya sama, pakai sum if. Range-nya yang ini dikunci dulu. Setelah itu titik koma, yang dicari perempuan, titik koma lagi, setnya di blok, setelah itu kurang tutup. Oke, jadi totalnya seperti ini. Oke, buat soal yang pertama udah diselesaikan. Ada yang masih bingung? Coba yang masih bingung boleh ya. Speak up boleh. Biar Bertanya saya langsung ulang aja, lagi. jangan di chat juga nggak apa-apa. Open mic ya. Masih bingung nggak? Jangan malu-malu. Berarti kita udah lewatin apa nih Kak? Sum if. Udah ya? Itu udah banyak sih, Udah aritmatika, banyak ya. sum, average. Udah Ya, semua nih kayaknya. udah, udah 9 poin. Oh, 9 poin nih. Lanjut aja Kak. Mau Mungkin lanjut aja udah ini? pada pinter nih di sini. Oke, kita lanjut aja ya. Sekarang kita Ya, bahas VLOOKUP, kayaknya Kak, lookup, dan if error. Di sini udah tertera tanggal pesanan dan nomor pesanan ya. Di Kak, sini Kak, buat database-nya kita pakai nomor pesanan ini buat Kak, cari yang nama customer, domisili. Oke? tadi ada yang bertanya deh. Siapa ya? Oke, tanya yang mana? Tadi kayak Kak, bedanya Kak yang tadi terkait average, misalkan average atau rata-rata ya Kak, misalkan ada data Ah, yang tidak ada nilainya, itu biasanya kan jadi pembagi tuh Kak. Untuk cara mengakalinya gimana Kak ya? Agar tidak menjadi pembagi Kak. mohon maaf, bisa diulangi pelan-pelan, Ibu, soalnya agak patah-patah. Itu kan tadi ada rata-rata omset ya Kak. Ya. Itu kan semua data kan terisi. Misalkan ada salah satu data yang tidak terisi Kak, itu Mm-mm. kan juga sebagai pembagi kan ke rata-rata omsetnya. Nah, kalau Mm-mm. kita menginginkan tidak ada Mm-mm. ini kan, cara mengakali dia tidak jadi pembagi gimana, Kak? Misalkan si Cynthia itu kan omsetnya di minggu pertama kan 1.200.000. Nah, misalkan Ah, itu dia tidak memiliki omset, Kak. Itu gimana, Kak? misal nggak memiliki omset, Ya, dia bisa ditulis nol aja sih. Jadi jangan dikosongin gini, kalau dikosongin gini kehitungnya. Oh, tetap sih bisa. Tetap sama. Misal ini ya, tadi kan 1.200.000 ya. iya. Tapi kan cuma misalkan Eh, dia hanya ada 9 orang, kan eh, oke. 10 orang kayak Kak ya, sorry. 10 orang. Tapi kan yang dapat omset kan cuma 9 orang tuh, Pak. Kak. Ah, ah. Seharusnya kan pembaginya 9 orang, ya 9 orang juga itu, Kak. Kalau untuk average dia langsung bagi seluruh jumlah karyawan sih. Maksudnya kalau pengennya itu tidak sebagai pembagi gimana, Kak? Pengennya dibagi 9 gitu. Iya, itu kan Ya mungkin langsung, kemungkinan jadinya gimana, Kak? kalau maksudnya ini kosong gini ya. Terus Iya, pengennya yang ini totalnya ini dibagi sama 9, ini kan totalnya 10 10 orang. ah, Ya, pengennya
itunya dibagi 9 gitu kan. Mm-mm. Ya, bisa ini untuk misal rata-ratanya ini ya. Jadi kita tinggal blok yang ini aja dari D8 aja. Ya itu kan datanya Jadi kalau blok. sedikit nih, Kak. Kalau datanya banyak gimana, Ah, Kak? Kebetulan kan datanya ini hmm. sedikit. Kalau kita menemui data yang sangat banyak gimana? Nah, kalau seperti itu mungkin bisa tanyakan teman-teman yang lain Bu, ya. Saya kebetulan juga masih belajar juga. Oh, oke, oke, Oh, Kak. mungkin Oke. tadi Mas Iya. Mas siapa Mbak yang masuk di tim tadi sudah join kah? Mas Raihan? Kak Warda, ini ada chat dari Kak Fatima, katanya tidak usah diblok, katanya. Tidak usah di apa? Tidak usah diblok. Tidak usah di blok. Mm-mm. Bentar. Halo Kak Raihan gimana? Ada solusi nggak dari pertanyaan Kak Adrianto? Coba kita cari solusinya. Gimana Kak? Atau mungkin kita keep dulu aja nanti kita Ya, bahas lagi di next siap. session. Ah, dilanjut aja deh. Dicatat aja Nah, nanti. dicatat. Lagi di jalan, oh Kak Raihan masih di jalan nih. Siap-siap. Hati Lanjut ke Kak. yang ini ya. Kita cari nama customer dari data yang diketahui nomor pesanan aja. Di sini untuk sebentar. Untuk datanya berbentuk vertikal ke bawah ya. Jadi di sini kita pakai VLOOKUP. Caranya tinggal tulis aja VLOOKUP, kurung buka. Lookup value ini data yang kita punya buat cari nama customer, domisili, dan nama pengirimannya. Tinggal kita ketik aja. Saya titik koma, table array, untuk yang ini, untuk referensinya. Ini table array yang mana langsung di blok semua aja nggak apa-apa. Dulu ya, biar nggak geser. Setelah itu untuk indeks number-nya kita cari nama customer. Dia ada di kolom kedua ya. Jadi ini yang kolom pertama nomor pesanan, kolom yang kedua ada nama customer. Karena kita cari nama customer, jadi kita klik dua aja. Setelah itu false. Dia langsung otomatis ke isi ini untuk domisili. Di lookup juga karena dia ada di data yang ini ya. Di blok, itu dikunci. Untuk domisili ada di tabel 1, 2, 3, 4. Untuk lama pengiriman ada di tabel yang lain. Ini bentuknya horizontal, menyamping ya. Jadi pakainya lookup, bukan lookup lagi. Untuk tabel view-nya, ini karena diketahui kotanya dan lama pengirimannya setelah sini. Jadi kita ambil yang domisili di sini. Tabel arahnya yang ini, di blok aja. Setelah itu dikunci. Ini kolom kedua ya, karena yang kolom pertama kan untuk menyesuaikan dengan yang data kita punya.
itu false. Nah, yang ini kan dia error karena datanya nggak ada di sini. Di sini kan datanya sampai 110 aja. Yang 111 dan 112 kan nggak ada. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau ditulis error gini aja. Cuman biar rapi, bisa pakai if error. Jadi di depannya ditambahin if error. Jika error, maka yang ditampilkan data tidak tersedia gitu ya. Jadi dia seperti ini. Ini nggak apa sih dibiarin error, cuman biar rapi aja. Dari sini ada yang bingung atau mau diulang atau terlalu cepat mungkin? Halo Kak, halo. Ya, Kak itu kan saya pernah lihat tutorial di Instagram ya. ya. Untuk rumus VLOOKUP-nya itu dari contoh kakaknya sendiri ini kan dari nama customer sama domisili. Itu Kak, yang saya lihat di Instagram itu langsung bisa digabung Kak jadi satu rumus di Jadi kolom satu indeks. rumus. Eh, itu bisa dicontohin nggak Kak? Jadi kita nggak usah bikin dua rumus lagi. Jadi pas di nama customer-nya nanti pas kita di apa namanya, pas kita tekan enter itu di domisilinya juga langsung muncul Kak. Langsung ke link gitu ya. Iya jadi sekalian, jadi cuma satu rumus gitu Kak. Ah, Kalau ah. kalau ya Mungkin mau dikasih tips boleh kalau mau sharing. Saya yang aku tahu gini sih. Tapi kalau memang mau kasih lagi buat kita belajar bareng ya nggak? mungkin bisa dicoba Kak pas kita buat silokat seperti biasa. Nanti setelah apa namanya pas diisi kolom indeksnya tuh bisa di titik koma lagi. Nanti kan di domisili itu kan kita ada di tabel keempat ya. Jadi tinggal di titik koma 4 gitu Pak. Di nama customer, kolom indeksnya 2, terus titik koma lagi 4. Itu langsung bisa keisi gak sih Kak di domisilinya? Titik koma lagi. Uh, Awalnya kan 2 ya, itu kan buat nama customer ya. Ulang ya. Jadi dari nama customer ya. Hmm, Dari sini. ya. Hmm. Itu kan kolom indeksnya kan 2. Nah itu di pas di domisilinya, nah iya gitu maksudnya Kak. Kayak gini. Itu bisa nggak sih? Iya. Gak bisa sih. Uh, itu Ada lagi mungkin yang tambahin. mungkin titik koma Kak, bukan Titik titik koma. 2. Iya. Gak bisa juga. Salah ya? Ah, Saya kalau misal titik koma harus pakai ada rumus baru lagi sih. Soalnya ini udah full punya VLOOKUP-nya, formatnya. Kalau pakai titik dua kemungkinan masih bisa, tapi tadi gitu.
Atau mungkin nanti kalau misal mau dicari dulu nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi di next pertemuan gitu ya. Sama nanti saya coba cari juga. Nah, ini tadi juga Halo Kak, dadakan sih buat data-datanya dan contoh soalnya. Mm-mm. Siap halo Kak, Kak. lanjut lanjut aja Kak. Nggak apa-apa, mungkin ini beda lagi kasusnya nanti punya Karaihan nanti nyoba lagi kasus yang lain ya. Tambahan dikit Kak, Gitu. terkait yang Ah, dimaksud dengan yang tadi dengan ada nama apa? Ketika dipindah ke sini itu akan berubah Kak. Itu biasanya menggunakan ini Pak, apa namanya rumus indeks match Kak. Nanti bisa dicoba di pertemuan index match. berikutnya aja Kak. Iya, saran sih Kak, kalau bisa di Oke. pertemuan berikutnya aja Kak. Hmm. Ya ini kita bahas dari yang awal-awal aja ya. Untuk sekarang mungkin ini sih aku pakai acuan untuk yang dibahas ini aja. Nanti kalau misal ada rumus selanjutnya nanti kita bahas di selanjutnya aja. Ini dari untuk mencari ini sih pisah data dari mungkin yang sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Ini kan adik karyawan dia ada beberapa gabungan huruf dan angka ya yang terdiri dari sebelah kanan sendiri divisi 3 digit dari awal 1, 2, 3 ini untuk divisi, untuk 4 digit yang di tengah ini untuk tahun lahir, dan yang sebelah kanan sendiri ini jenis kelamin. Nah, gimana cara kita untuk memisahin? Sebenarnya bisa aja diketik langsung seperti ini, tapi kalau misal datanya banyak kan terlalu memakan waktu. Ini bisa kita pakai rumus kalau untuk divisi di sebelah kiri ya. Jadi pakai rumus lab dalam kurung datanya yang dipilih aja, satu titik koma untuk total yang kita ambil ada berapa huruf. Kalau di sini kan ada 3, jadi diklik 3 aja. Setelah itu di enter. Untuk yang tahun, ini karena dia berada di tengah-tengah, di middle, jadi kita pakai rumus mid. Kurung buka. Ini berada di digit 4 ya. Start number di 4. Untuk angka yang mau kita ambil ada 4 juga ya. Jadi kita klik 4, di enter. Jenis kelamin, dia berada di sebelah kanan sendiri, dan satu huruf. Jadi untuk rumusnya, nah, dari sini sudah bisa ya. Untuk pertanyaan yang tadi kita keep dulu. Yang pertama tentang average yang mau dibagi eh dibagi kalau sorry sorry kalau semisal kosong jadi dibagi sesuai dengan jumlah yang dapat omset. Kalau yang kedua pertanyaannya tentang yang langsung jadi satu tadi ya. Ini kita keep dulu. Ini lanjut ke yang ini. Di sini ada petunjuk pengerjaannya juga, terus tersedia kode. Nanti kita pakai rumus kombinasi sih. Jadi ada yang pakai if sama right, ada yang pakai VLOOKUP sama right, ada yang pakai lookup sama middle gitu, beda-beda. Mau langsung aja. Untuk penerbit petunjuknya adalah digit 1 dan 2. Jadi yang sebelah kiri sendiri ya. Dan di sini ada kodenya AL untuk Erlangga, A untuk Andi offset, dan BA untuk benda rupa aksara. Jadi kita di sini pakai VLOOKUP karena datanya menurun ke bawah, dan juga pakai rumus lab karena dia berada di sebelah kiri 2 digit. Langsung aja kita ketik VLOOKUP, kurung buka. Karena dia berada di sebelah kiri, jadi pakai left. Untuk yang kita sortir adalah yang di sini untuk kodenya. Dan kita ambil 2 angka dari sebelah kiri. Untuk lookupnya kita ambil dari yang ini ya, langsung di blok aja. Dikunci dulu. Diambil dari kolom kedua. Langsung seperti ini ya. Kita aja. Untuk tahun,
Digit ke-5 sampai 8 merupakan kode tahun. Jadi kalau misal di tengah-tengah gini, kita bisa pakai rumus MIT yang tadi kita pelajari ya. Jadi langsung aja, MIT kurung buka. Untuk start number, dia mulai dari digit ke-5 ya. Ke-5, untuk jumlah digit yang kita ambil ada 4. Untuk jenis buku, digit 4 merupakan kode jenis buku. Dia juga berada di tengah. Dan untuk datanya vertikal ke bawah ya. Jadi pakai VLOOKUP sama seperti yang ini tadi. Cuman bedanya ini pakai left karena dia pakai ambil kode yang sebelah kiri sendiri. Kalau yang ini dia ambilnya di tengah. Jadi pakai VLOOKUP dan middle. Nah, di sini akan error ya karena ini untuk kodenya dari angka ke huruf. Nah, buat biar dia keluar, kita pakai tambahan di depannya value. Sebentar, sebentar. Ini kurung tutupnya ditambahin lagi. Dia langsung keluar seperti ini. Untuk harga asal, digit 9 merupakan kode harga asal dan harga asal sesuai data di tabel. Data di tabel di sini bentuknya horizontal, jadi pakai HLOOKUP ya, bukan pakai VLOOKUP lagi. HLOOKUP 9 digit ke 9 berarti dia berada di sebelah kanan.